Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan membahas tentang respon API. Oke, sebelumnya di sini ada satu fitur authorization yang ada di collection. Ini sangat memudahkan kita dalam melakukan percobaan API ya. Makanya saya contohkan. Nah, di sini ternyata kita bisa mengatur nilai barrier token di collection-nya, sehingga nanti request ini tidak perlu lagi dia punya collection sendiri. Tidak perlu dia punya di set barrier tokennya satu-satu. Jadi barrier tokennya cukup kita set di parent-nya, ini parent, maka anak-anaknya ini nanti otomatis akan menggunakan barrier token yang sama. Saya contohkan langsung. Di sini saya login sebagai wali ya. Saya klik login, maka saya dapatkan token. Token ini setiap login dia akan berubah ya, akan berubah-ubah nilainya. Oke, saya copy tokennya. Kemudian di collection kita klik collection, kemudian di bagian authorization di sini kita klik barrier token, lalu kita masukkan nilai tokennya seperti ini. Udah, simpan. Nah, pada saat kita mau melakukan request, misalnya di sini di beranda, maka di bagian authorization tinggal pilih inherit ya, atau dia mewarisi out dari induknya atau dari parentnya. Saya pilih, kemudian saya send. Maka otomatis kita bisa melakukan request. Di siswa juga sama, siswa index juga sama nih. Kalau saya langsung request dia tidak bisa. Ini harusnya base URL. Oh, ini kalau siswa kita kemarin untuk operator ya, ini belum kita coba. Oke, ini kita tutup dulu. Jadi sekarang kita mengatur tokennya tidak perlu lagi di masing-masing request, tapi cukup di collection saja. Oke, saya lanjutkan. Di sini kita akan membahas tentang respon API. Respon API ini pertama ada yang namanya HTTP status code ya. HTTP status code ini adalah setiap kali kita melakukan request, nanti server itu akan membalas dengan kode tertentu. Kalau diawali dengan 2 berarti requestnya berhasil. Misalnya 200, 201, 202 dan seterusnya. Diawali dengan 4 berarti requestnya ada masalah dari kliennya. Misalnya kliennya tidak bawa token, maka muncul error 403 misalnya. Kemudian kliennya tidak melengkapi data misalnya, maka muncul error 422 atau 412. Kemudian ada status code-nya diawali dengan 5 ya, ada 500 misalnya, berarti ada masalah di servernya, entah servernya down atau ada kodenya yang salah. Oke, berikutnya di sini responnya kita menggunakan JSON ya, formatnya JavaScript Object Notation. Nah, respon API itu sebenarnya ada beragam ya, ada beragam tergantung kesepakatan antara programmer backend dan programmer frontend-nya. Jadi kita sebagai backend misalnya yang buat pakai Laravel harus ngobrol dulu dengan yang buat mobile supaya kita bisa menyepakati format API yang akan kita gunakan. Karena kan sebenarnya kan API ini dibuat oleh backend, digunakan oleh frontend ya, supaya klop, jadi harus diskusi dulu. Nah, biasanya respon API itu terdiri dari 3, ada success, message, kemudian ada data. Ya, kalau success nih entah kenapa saya juga jarang pakai ya. Tapi kalau saya lihat contoh-contoh di internet banyak juga yang pakai. Kalau message kita pakai ya untuk mengetahui ini ada masalah apa misalnya kalau terjadi error. Kemudian ada data. Nah, kalau seandainya kita ngambil satu data, nanti formatnya seperti ini dia ya. Bentuknya dia jadi kayak single object gitu. Kalau kita ngambil datanya lebih dari satu, misalnya seperti ini, maka dia nanti jadi object collection atau kayak array ya. Ini array, isinya adalah objek ya. Jadi successnya tetap ada, message-nya tetap ada. Jadi key utamanya itu terdiri dari 3 ini, success, message, dan data. Ini ada 3 key utama. Kemudian di dalam data itu bisa berisi 1. Kalau berisi 1 tidak perlu ada siku array-nya. Kalau berisi lebih dari 1 ada siku array-nya. Oke, kita langsung coba saja. Di sini di aplikasi kita kemarin kan kita udah buat API untuk beranda ya. Di sini kita buat if-nya. Nah, sekarang saya mau buat API itu function tersendiri. Jadi kalau ini index, saya buat di sini index API.
Kemudian di sini kita buat functionnya, function, kemudian kita buat index API. Lalu di sini misalnya kita mau menampilkan data siswa, jadi saya copy saja kodenya yang ini. Oke, kita pastekan di sini. Kemudian kita return, langsung ketik respon JSON, enter. Kita masukkan data siswanya, ini status code-nya tadi 200, berarti kita kasih tahu bahwa berhasil ya. Oke, kemudian kita coba nih di Postman. Di Postman di wali beranda. Oke, ini kita coba send. Harusnya muncul data siswanya. Tapi kalau kita lihat di sini, datanya itu kan munculnya kan langsung ya. Sorry. Di sini, ini kan munculnya langsung, tidak ada key-nya. Key utamanya tidak ada. Harusnya kan ada data seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba buat di sini. Kalau kita mau buat key seperti itu, maka kita tinggal hapus, kita buat array, kemudian kita buat di sini misalnya data siswa, kemudian message data berhasil diambil. Kalau kita mau pakai status seperti ini, statusnya success misalnya, atau true atau false boleh juga. Oke, kemudian kita request lagi. Nah, ini maka muncul nih data. Sorry, datanya kayaknya di bawah deh, biar kelihatan key yang lain ya. Oke, saya klik send. Oke, ini muncul data message, data berhasil diambil, kemudian statusnya sukses, ini datanya. Nah, status ini kenapa saya katakan saya jarang pakai, karena sebenarnya kan kita sudah tahu status request itu dari HTTP status ya kan. Kemarin kalau 200 oke. Kalau misalnya ada error di servernya, misalnya saya contohkan nih, kita error kutip gini misalnya, nanti dia ngeresponnya bukan 200 lagi, tapi responnya 500 gini, internal server error, ada kode kita yang error ya, seperti itu. Tapi itu tadi ya, balik lagi, status perlu atau tidak status ini tergantung hasil diskusi kita dengan programmer front end-nya. Dan misalnya ada status code sebenarnya, status code seperti ini. Nah, status code ini biasanya diisi dengan kode-kode tertentu, misalnya dimulai dari 101. Oke, nah ini biasanya nanti si programmer membuat standar sendiri ya. Misalnya dia punya banyak kondisi, saya pernah lihat API ini di salah satu aplikasi pemerintahan lah ya. Jadi dia buat error sendiri nih, 1001 misalnya ini data nama tidak boleh kosong, 1002 data ini tidak boleh kosong, 1003 data ini tidak boleh kosong. Jadi dia punya semacam dictionary sendiri untuk kode errornya, karena mungkin memang ada banyak kondisi dalam API-nya. Kalau kita kondisinya simple, tadi saya rasa cukup 3 ini saja. Jadi cukup 3 ini saja, ada message, ada status, kemudian ada data ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada kondisi-kondisi ini kan untuk respon API yang datanya lebih dari 1 ya. Kalau kita lihat di sini, kita coba lagi. Ini dia lebih dari 1. Jadi ada siku array-nya di sini di bagian ini. Nah, kalau misalnya responnya single itu saya contohkan nih, saya ganti jadi first. Kalau first kan berarti kita ngambil cuma 1 ya. Oke, kita coba lagi. Maka sikunya hilang, dia jadi objek langsung nih, ini objek ya. Oke. Nah, ini ada tagihan yang ngikut nih ya, ada tagihan yang ngikut. Kenapa? Karena dalam query kita, dalam Eloquent kita menggunakan with ya, with tagihannya bakalan muncul. Nah, kalau kita hilangkan with ini, oke, kita coba send lagi, maka tagihannya harusnya hilang. Oke, seperti ini. Tapi misalnya kita memang butuh with tagihan ini kita memang butuh untuk request ya, misalnya saya contohkan. Tapi kita tidak mau dia muncul di respon API ini ya. Kita memang butuh with, tapi kita tidak mau muncul di sini. Nah, nanti di Laravel ada yang namanya resource ya. Saya cari di Google dulu.
di Laravel itu ada yang namanya Laravel API Resource. Oke, ini kita lihat dokumentasinya. Nah, di sini dengan Laravel Resource ini, jadi kita bisa mengolah data API yang ini. Jadi kita olah dulu, baru kemudian kita tampilkan responnya. Ya, saya contohkan tadi misalnya saya mau buat kalau mau buat tagihan ini sebenarnya tinggal tambahkan gini ya, make hidden kalau saya tidak salah. Yang di hidden adalah tagihan. Kita coba dulu aja. Saya coba dulu. Ini tagihannya muncul. Oke, sekarang tagihannya hilang. Jadi kalau mau kita buat di sini boleh saja, tinggal make hidden tagihan, maka tagihannya akan hilang. Make hidden misalnya saya tidak mau tampil ID-nya, maka ID-nya akan hilang. Itu bisa saja. Tapi secara best practice itu sebaiknya dilakukan di resource ya. Jadi di resource yang ini nih. Kita buat namanya resource ya. Sekarang saya buat nih resource. Oke, kita buat perintahnya tadi. Oke. Sorry, belum saya copy dulu, kemudian kita pastekan di sini. Namanya misalnya siswa atau wali siswa resource. Oke, udah selesai, maka dia akan buatin kita file di folder http resource wali siswa resource.php filenya. Oke, ini tutup saja, kita buka. Di sini wali siswa resource. Nah, di sini nih. Ini yang kita buat tadi. Ini nanti kita bisa olah ya. Kita lihat lagi dokumentasi Laravelnya bagaimana cara menampilkannya. Nah, ini nih. Ini cara menggunakan resource pakai this saja langsung. Ini cara new user resource. Jadi tinggal gini. Ini kita buat new, namanya wali siswa resource, kita masukkan siswanya. Nah, jadi gini. Jadi ada kelas namanya wali siswa resource. Ini kelasnya. Nah, di sini kita bisa modif nih. Kita modif, saya hapus misalnya. Pertama misalnya ID mau kita tampilkan. This ID, kemudian ini ada error ya, memang ada, memang biarkan saja. Nama misalnya. Nah, jadi di sini kita bisa mengatur apa saja yang ingin kita tampilkan, ya, apa saja yang ingin kita tampilkan. Saya contohkan misalnya sekarang kita kan nampilin ID dan nama saja nih. Maka ketika kita melakukan request harusnya yang muncul ID dan nama saja. Nah, ini nih. Oke. Jadi resource ini ya, atau Laravel resource ini tujuannya adalah tempat kita mengolah data API sebelum kita kirim sebagai respon. Jadi sebelum kita kirim sebagai respon, kita olah dulu dia. Ya, tujuannya apa? Tujuannya misalnya namanya kita maunya huruf besar semua misalnya, maka di sini kita tambahkan str to upper seperti ini. Oke. Ini, maka namanya jadi huruf besar semua. Ini tergantung bagaimana kita ingin respon API-nya. Kemudian misalnya kita tidak ingin ada biaya, maka tidak kita masukkan. Kalau kita ingin ada biaya ID, maka tinggal kita tambahkan this biaya ID. Oke. Kita coba lagi, harusnya biaya ID-nya muncul. Oke, ini error ini saya coba Ctrl C+P. Kemudian saya coba index workspace-nya dulu. Apakah dia bisa hilang? Ini ya, dia lagi jalan ya. Oke, jadi udah selesai untuk yang resource-nya. Jadi Laravel itu sudah punya resource tersendiri. Kalau kita tidak butuh bagaimana ya, kita tidak usah pakai resource. Misalnya kita maunya responnya langsung saja kayak tadi, gini misalnya. Seperti ini, udah langsung saja berarti kita tidak memerlukan resource ya. Oh, ini masih error ya, masih error kalau kita tambahkan add di sini, bukan di sini. Oh, nanti saya cari caranya bagaimana menghilangkan error ini ya. Oke. Kemudian
Kalau responnya banyak ya, responnya banyak atau collection tadi, yang ini tadi lebih dari satu, juga caranya sama, tapi tidak menggunakan resource saja. Jadi Laravel itu selain menyediakan make resource, dia juga menyediakan namanya resource collection. Ya, kalau resource collection ini contohnya nih, dia mengembalikan data yang data collection dari user all-nya, ya, dari user all-nya. Cara buatnya bagaimana? Cara buatnya tinggal kita tambahkan collection, misalnya wali siswa collection. Nanti Laravel otomatis tahu bahwa ini adalah collection. Kalau tidak, kita bisa menambahkan min collection ya. Ini nih. Oke, nah kita bisa tambahkan ini nama resource-nya, kemudian kita tambahkan min collection seperti ini. Saya contohkan, misalnya kita buat PHP artisan make resource, misalnya namanya wali siswa collection. Kalau gini otomatis harusnya sudah ya, wali siswa collection. Oke, kita lihat wali siswa collection. Nah ini nih, bedanya di sini dia resource collection, kalau di sini dia JSON resource ya, beda responnya ya. Caranya juga hampir sama. Kita berarti kalau ini kan banyak, berarti kita ganti jadi get nih. Ya gini contoh, ini kita contohkan saja nih. Nah, di sini dia tidak pakai new tapi dia pakai wali siswa collection, kemudian collection kayak gini. Nah, ini juga sama. Kalau kita coba dulu nih. Kita coba dulu responnya. Undefined map into tidak, oh ya, gini aja, new wali siswa collection, coba aja. Oke, data berhasil diambil. Nah gini nih, ID nama biaya ID, wali collection, ini wali collection, ini tidak benar. Kenapa dia munculnya hanya ID nama dan biaya ID, ini aneh nih. Padahal kita tidak menggunakan wali siswa resource. Kalau wali siswa resource kan benar nih. Kayaknya dia seperti terhubung. Saya Ctrl Z dulu. Oke. Nah ini juga bisa kita olah ya, bisa kita olah. Tapi mungkin nanti akan kita bahas nih kalau yang collection. Ya, jadi ada case-case tertentu yang kita butuh resource ya, resource, baik itu resource ataupun resource collection. Case-nya seperti apa? Case-nya misalnya data dari Eloquent itu, dari database itu, misalnya mau kita olah dulu, ada if dan sebagainya misalnya. Nah, itu tidak kita buat di sini. Ya, walaupun sebenarnya bisa kita buat di sini ya. Tapi kan kodenya jadi tidak rapi ya, atau tidak sesuai standar dari Laravelnya sendiri. Jadi kita buat dia sebagai resource ya. Jadi diolah dulu datanya di resource. Setelah diolah di resource, baru kemudian dikembalikan responnya dalam bentuk JSON. Oke, ini adalah contoh respon API. Nah sekarang di video tutorial kita ini, respon API yang akan kita gunakan itu yang seperti ini ya, yang sekarang ini. Jadi ada message, kemudian ada status, kemudian ada data ya. Nah, apakah nanti codingnya seperti ini? Kita lihat. Mungkin nanti kita akan buat kelas sendiri, kelas trade mungkin ya, untuk mengolah datanya, supaya nanti kita lebih mudah dalam mengolah respon API-nya. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu ya di collection ini, resource ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.